warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal malaikatil muqarrabin khususan sanatan kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan Syekh wa khususan Syekh Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sore ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani, membahas surat Al-Anfal ayat 40-41. Pembahasan sore ini masih terkait dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ketika melawan kelompok kafir Quraisy. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana sikap Nabi ketika orang-orang yang dulu memusuhinya kemudian mereka masuk Islam, maka ayat kemarin sudah menjelaskan mereka harus dirangkul karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Artinya tidak ada dendam, tidak ada kebencian, mereka membangun bersama masyarakat yang harmonis dan sama-sama berjuang bersama Nabi. Sore ini kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lahtalaftum fil mi'at walakin yaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Ini ayat ini membahas tentang ghanimah, harta rampasan perang. Jadi Al-Anfal ini sebagai bukti tentang perjuangan zaman Nabi ketika menghadapi kafir Quraisy. Wa'lamu dan ketahuilah annama ghanimtum, sesungguhnya harta rampasanmu, min syai'in dari sesuatu, fa anna lillahi maka sesungguhnya itu bagi Allah, khumusahu seperlimanya. Nah, ini dalam Islam sudah diatur
ketika perang kemudian mendapatkan harta rampasan, maka aturannya ya fa'anna lillah, ya, bagi Allah humusahu itu seperlimanya, walir rasuli dan juga bagi rasul, ya. Setelah itu siapa yang dibagi? Walidil kurba, dan bagi orang-orang yang dekat, ya, yaitu dari Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan? Wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, yang bapaknya ikut perang terus syahid. Wal masakin, dan orang-orang yang masuk kelas miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang yang berjalan, ya, orang yang pengembara, ibnu sabil. In kuntum, jika kamu ada, amantum, kamu beriman, billahi, kepada Allah, wama, dan sesuatu, anzalna, yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, yaumal furqan, pada hari pembeda, ya. Yaumal furqan ini maksudnya pada hari kemenangan. Yaumal talqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya, ya, dua kelompok yang sedang perang. Jadi dalam Islam, ya, ada etika perang, ya. Ada etika yang dibangun, ya, di dalam perperangan, ya, sehingga perang ini, ya, tidak barbar, ya. Di dalam Islam tidak boleh membunuh wanita dan membunuh anak-anak. Kemudian bagaimana kalau setelah perang, ya, tentu akan mendapatkan harta ghanimah. Nah, di dalam Islam diatur, ya, bahwa humusau seperlima ini yang disisihkan untuk Allah dan Rasul, ya, termasuk tadi walidil kurba, kemudian wal yatama, wal masakin, wabnis sabil. Jadi diambil seperlimanya untuk Allah dan Rasul, dan yatama, anak yatim, masakin, dan ibnu sabil. Nah, inilah, ya, keindahan di dalam Islam, ya, sekalipun ghanimah tetap ada aturan mainnya. Jadi tidak bisa orang mengambil dengan sesuka hatinya atau, ya, dengan nafsu serakahnya, ya. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Dalam sejarah Islam, ya, pernah terjadi ketika perang Uhud, ya. Ini, ya, catatan yang perlu kita pahami, ya, bahwa perang Uhud itu perang pertama kali dilakukan oleh umat Islam melawan kafir Quraisy, ya. Uhud itu wilayahnya ada di sekitar Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah mengatur strategi perang. Ada umat Islam yang diposisikan di perbukitan, ya, yaitu pasukan-pasukan yang membawa tombak maupun membawa senjata lainnya. Ada juga yang diposisikan di medan tempur. Nah, pada saat Uhud yang pertama, ya, ini menghadapi kekuatan kafir Quraisy yang cukup besar, tapi karena strateginya yang diterapkan oleh Rasulullah itu cukup baik, sehingga mampu
mengalahkan kekuatan kafir Quraisy. Sampai akhirnya kafir Quraisy ini tunggang langgang, ya, mereka sebagian, ya, banyak yang meninggal, sebagian mereka balik arah. Tapi di saat Uhud pertama ini, ya, pasukan-pasukan yang ada di perbukitan, ya, melihat di bawah itu sedang rebutan ghanimah, akhirnya turun. Nah, padahal Rasulullah SAW sudah memberikan instruksi jangan sampai keluar dari instruksi atau komando. Ya, mungkin manusiawi, ya, ketika pasukan yang di bawah itu rebutan ghanimah, maka pasukan yang ada di perbukitan itu ikut turun dan ikut berebut ghanimah. Nah, kondisi ini dipelajari oleh kafir Quraisy, melihat pasukan-pasukan yang di gunung, ya, itu turun. Pasukan kafir Quraisy melewati jalan lain, ya, tiba-tiba datang kembali. Sementara umat Islam saat itu sedang berebut ghanimah dalam kondisi tidak siap. Maka perang Uhud yang kedua ini dicatat dalam sejarah sangat memilukan, karena hampir saja Rasulullah SAW, ya, itu, ya, sudah terkena serangan dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Bahkan di dalam sejarah sampai giginya Rasulullah itu ada yang berdarah, ya, sampai Rasulullah itu dikabarkan oleh sebagian sahabat dianggap sudah meninggal, akan tetapi sesungguhnya Rasulullah diamankan oleh para sahabat ke sebuah gua, ya, di sekitar Uhud, ya, supaya Rasulullah bisa selamat dari kejaran kafir Quraisy. Ya. Ya. Kisah Uhud yang kedua ini sangat tragis, ya, sebab mereka tidak mengikuti komando, ya, karena gara-gara berebut ghanimah, sementara masih ada kelompok kafir Quraisy yang mengintai kelemahan kita. Akhirnya pada perang Uhud kedua ini, ya, hampir umat Islam mengalami kekalahan karena Rasulullah SAW sendiri itu terdesak, ya, sampai berdarah, dan akhirnya diselamatkan oleh para sahabat di sebuah gua di Gunung Uhud, dan bukti gua ini sampai sekarang masih ada. Jadi di sini artinya bahwa di dalam perang itu harus mengikuti satu komando. Maka ketika sudah tidak mengikuti komando, kemudian orientasi perangnya sudah berebutan ghanimah, istilahnya nafsunya muncul, maka ini sebuah kelengahan yang akhirnya dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang balik, dan ini sejarah yang sangat menyedihkan sekali, ya, gitu. Nah, kemudian dalam ayat ini, sudah diatur, ya, ghanimah itu, ya, dikumpulkan dulu, kemudian baru dibagi-bagi, ada aturannya, ya, tidak masing-masing ngambil, kemudian siapa yang paling bisa ngambil banyak, nah, mereka yang memiliki kesempatan untuk serakah, ya, bisa berbuat sesukanya. Nah, ternyata ini oleh ayat ini dibikin aturan, ya, diturunkan aturan supaya ada etika, ada aturan ketika umat Islam perang kemudian mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian ayat berikutnya, ya, in kuntum amantum billah, ya, jika kamu beriman kepada Allah, ya, wajib mentaati aturan tadi, humusahi, seperlima, karena ini sudah perintah Allah. Nah, bagi orang yang tidak
imannya masih belum kokoh, mungkin di dalam batinnya kok mintanya pembagiannya 1/5, ya. Ada yang istilahnya tidak terima. Tapi di sini Al-Quran menegaskan, in kuntum amantum billah, jika kamu beriman kepada Allah, ya ikutin aturan ini, karena apa yang diturunkan oleh Allah itu pasti itu yang terbaik. Wa ma anzalna al abdina yaumal furqan yaumal talqal jam'an, dan kami tidak menurunkan ya al abdina atas hambaku yaumal furqan, yaitu pada hari pembeda, ya. Pembeda di sini sebagai al-fariq bainal haq wal batil, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil, wal muhiq dan wal mubtil. Jadi orang-orang yang berada pada jalan yang benar, wal mubtil, dan orang-orang yang berada di jalan kebatilan. Jadi maksudnya ya di antara umat Islam ada yang menerima pembagian khumusah tadi. Tapi ada juga yang serakahnya muncul sehingga dia tidak mengikuti aturan ini. Maka di sini ayatnya menyatakan yaumal furqan. Di sini akan nampak sekali siapa yang berada dalam kebenaran, siapa yang berada dalam kebatilan, siapa yang termasuk orang-orang yang al-muhiq, ya, yaitu orang-orang yang berada mengikuti perintah Al-Quran, dan siapa yang menentang perintah Al-Quran. Nah, itu sangat mungkin terjadi dinamika ya seperti itu. Ada yang menerima perintah Al-Quran yaitu humusahu, ada juga yang istilahnya gremeng, menolak dan tidak terima. Maka Al-Quran menegaskan dengan catatan in kuntum amantum billah, gitu. Kalau nggak beriman dengan Allah ya pasti dia akan protes. Gitu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bermula Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Terus ayat berikutnya ya, id antum bil udwatid dunya, id antum ketika kamu ya, bil udwatid dunya, yaitu berada di pinggir lembah yang lebih dekat kepada Madinah, tapi lembah ini la ma'afiha, ya, tidak ada airnya, ya. Wahum, sedangkan musuh yang ya kelompok kafir Quraisy, bil udwatil quswa, mereka berada di lembah yang agak jauh dari Madinah, tapi banyak airnya, wal ma'u indahum, ya. Ini id antum bil udwatid dunya, ketika kamu ini siapa? Dibagi dua, ya. Kamunya ini khitabnya sesama muslim, sesama mukmin. Id antum, ketika kamu, mutaraddidun, orang-orang yang ragu. Orang-orang yang ragu itu yang tadi, yang dia ketika turun ayat pembagian ghanimah 1/5, mereka adalah orang-orang yang keberatan, ya, sehingga muncul keraguan terhadap firman Allah. Nah, ini disebut mutaraddidun, orang-orang yang ragu lah. Orang-orang yang ragu ini posisinya berada di bil udwatid dunya, yaitu di pinggir lembah yang dekat dengan Madinah, akan tetapi lama afiha, tidak ada airnya. Nah, sedangkan wahum itu siapa? Satu kelompok mutamakkinun, yang memiliki keyakinan, ya, istilahnya sudah sam'an wa ta'atan terhadap perintah Allah. Misalkan Al-Quran memerintahkan 1/5, ya sami'na wa ta'na, ya, tidak ada penolakan sedikit pun, karena mutamakkinun, keyakinannya sudah kokoh. Posisi mereka bil udwatil quswa, yaitu berada ala syafiril wadi al-am'ad, berada di pinggiran lembah yang lebih jauh dari Madinah, wal ma'u indahum, sedangkan air melimpah di sana. Nah, jadi ini
ada pemisahan orang yang ragu dengan orang yang mutamakkinun. Warrokbu, dan bermula kafilah, ya, asfal itu lebih rendah minkum darimu. Itu warrokbu itu kafilah yang yaitu para musuh, ya. Walau tawa'atum, dan jikalau kamu itu membangun janji, ya, istilahnya membuat perjanjian, ya, dengan mereka, lah talaftum, niscaya akan terjadi perbedaan fil mi'at, di dalam menunaikan janji. Jadi ayat ini menegaskan, andai ada perjanjian antara kelompok muslim dan kelompok kafir, ya, walau tawa'atum, pasti nanti akan sulit dalam merealisasikannya. Laktalaftum fil ma'at, pasti akan ada pro kontra, perselisihan di dalam menunaikan janji. Gitu. Artinya bahwa kafir Quraisy itu kalau membuat perjanjian, ya, dengan kata lain susah untuk dipegang. Mereka lebih mudah untuk mengingkari. Walakin liyaqdiyallahu amron kana maf'ula, akan tetapi Allah akan menjalankan, ya, amron perkara kana maf'ulan, ya, sebagaimana yang telah dilakukan. Nah, tujuannya liyahlika, supaya Allah merusak atau menghancurkan man orang halaka yang rusak, ambayinatin dari bukti. Nah, jadi kenapa demikian, ya, supaya nampak yang rusak, ya, biarlah dia dihancurkan oleh Allah, ya. Wa yahya man hayya, dan Allah akan menghidupkan orang-orang yang hidup an bayyinatin, dari bayyinah, yaitu dari bukti-bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la sami'un alim, sungguh mendengar, alimun, dan maha mengetahui, ya. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bagi, ya, generasi muslim yang hidup pada zaman sekarang. Apa pelajaran dari kisah yang disampaikan oleh Al-Quran ini, ya, bahwa terkait dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah dalam pembagian ghanimah, ya, kita wajib sami'na wa ta'na. Artinya segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti soal zakat, ya, infak, ya, kita jangan pakai akal lagi, ya, sudah itu perintah Al-Quran, ya, kita sami'na wa ta'na. Jangan sekali-sekali memainkan akal, karena kalau kita mainkan akal pasti menjadi orang yang ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-sekali mengikuti akal, karena dapat meruntuhkan keyakinan sehingga menjadi orang-orang yang ragu. Maksudnya kalau konteksnya pada zaman perang, kok enak saja, ya, dia nggak ikut perang kok dapat bagian. Nah, ini dalam zaman sekarang juga sama, ya, enak saja, ya, itu orang menerima zakat, infak, padahal ini sudah perintah Allah. Maka bagi orang-orang yang termasuk golongan mustahik, ya, mereka sudah mendapatkan bagian itu. Tapi bagi orang yang ragu, dia akan protes. Ah, enak aja dikasih mereka. Kalau dia mau itu, ya, harus nyari sendiri. Nah, ini pertanda orang yang mutaraddid, orang yang ragu. Nah, kita, ya, sudah, kalau Allah memang memerintahkan zakat, infak, ya, lakukan. Nah, soal kepada siapa, Al-Quran sudah menjelaskan, ada asnaf sanamiyah, ada, ya, 8 golongan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya sudah, kita tinggal melaksanakan, ada amil yang mengatur. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, ya, pasti, ya, ada perbedaan antara orang yang mutaraddid, orang yang ragu, dengan orang yang mutamakin, orang yang hatinya sudah kokoh keyakinannya sehingga tidak mudah berubah, ya.
di zaman sekarang orang yang ragu itu pasti tadi muncul sifat pelit, muncul perhitungan, muncul hitung-hitungan matematis. Saya mengeluarkan ini nanti dapat apa? Bagi orang yang mutamakin, ya dia perintah Allah infak, ya keluarkan infak. Zakat, keluarkan zakat. Soal balasan, ya Allah Maha Kaya. Allah tidak pernah ingkar janji, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata lain, meyakini apa yang sudah diperintahkan oleh Allah ini merupakan satu sikap yang positif tanpa dibarengi dengan keraguan. Sebab kalau kita ragu, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita di zaman sekarang ini ya tetap bisa berpegang teguh kepada ayat Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang kokoh keimanan dan kokoh keyakinan dalam meyakini apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pengajian sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.